Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya Adrian Zakaria Nur, dan kali ini pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dasar sistem kontrol. Dalam hal ini sekarang saya akan eh, menjelaskan mengenai sistem kendali temperatur ya, dan saya juga sudah melakukan sebuah praktikumnya. Dan praktikum yang saya lakukan itu menggunakan Autonix TK4S. Nah, jadi itu apa? Sekarang kita lanjut dulu. Oke, jadi TK4S itu apa sih? Nah, jadi dia itu sebuah hardware gitu ya, controller. Dia itu untuk mengontrol suhu, dan dia dapat mendeteksi suhu yang dengan presisi, dan dia punya beberapa berbagai pengaturan seperti itu ya. Dan perangkat ini sangat penting untuk mengoptimalkan proses di lingkungan industri. Nah, jadi kalau ada yang membutuhkan suatu sistem kontrol suhu seperti itu ya, nah TK4S ini dari Autonix ini bisa digunakan gitu ya. Oke, dan selanjutnya ada sistem kendali temperatur. Nah, di sini ada kita bahas respon sistem dan lingkar kendali dari sistemnya seperti itu ya. Nah, jadi respon sistem itu apa? Jadi dia itu menggambarkan bagaimana perubahan suhu bereaksi terhadap input kontrol yang membantu untuk memahami efisiensi dan efektivitas sistem kendali. Nah, jadi sebuah sistem kontrol itu tuh dia menggambarkan bagaimana perubahan suhu terhadap input kontrol. Nah, jadi misal kita memberi input sesuatu gitu ya secara tiba-tiba, atau kita mengetes gitulah ya. Nah, respon sistemnya itu bagaimana? Nah, itu dia sebuah respon sistem. Nah, selanjutnya ada kontrol open loop dan close loop. Kita mungkin bisa langsung saja ya ke open loop. Nah, jadi sistem kontrol loop terbuka atau open loop ya, beroperasi tanpa umpan balik. Jadi dia tuh satu input langsung keluar gitu ya. Jadi si outputnya ini dia tidak mempengaruhi input, dan dia tidak kembali lagi ke input. Nah, metode ini efisien tetapi tidak memilih penyesuaian waktu nyata untuk variasi suhu. Nah, jadi kalau misal kita ngeset 10 derajat dan outputnya cuma ternyata 9 derajat, ya udah kayak gitu doang. Nah, sedangkan di sini ada close loop. Dia menggunakan umpan balik. Nah, jadi misal tadi input kita kasih pengennya 10 derajat, ternyata kok keluarnya masih 9 derajat. Nah, dari 9 derajat itu dia masuk lagi ke bagian input, dan dia diolah lagi sampai bisa menyesuaikan hingga 10 derajat Celcius seperti itu ya. Nah, dapat dilihat di sini secara otomatis menyesuaikan suhu ke titik setel, atau kita menyesuaikan suhu ke set point gitu ya. Dan yang pasti kalau close loop dia bisa meningkatkan akurasi dan stabilitas dalam sistem kendali temperatur. Ya, seperti tadi yang saya sudah singgung ya, dia bisa dia bisa mengontrol ulang suatu error gitu ya. Nah, untuk operasi TK4S sendiri, saya akan menunjukkan video dokumentasi saya melakukan praktikum gitu ya, dan satu kelompok saya. Nah, jadi saya punya beberapa ini ya dokumentasi. Nah, ini dari awal pertama mengenai tentang on off. Jadi untuk sistem set point itu pertama kita tentukan dulu dari datasheet, kita akan memerlukan 45 dan juga 45. Nah, di sini cara mengubahnya gimana? Itu mengubahnya pertama kita tekan dulu yang tombol atau bawahnya, kita turunin 45. Nah, caranya seperti ini kalau 45. Dan nah, oke, untuk selanjutnya ini ya.
cara banyak. Nah, pertama di sini kita buat on off. Nah, di sini kan kita masih ada parameter satu. Kita dulu ke parameter 2. Kita tekan mode. Nah, di sini kan off. Di sini sorry. Jadi di sini kita ubah dulu ke parameter 3. Nah, di parameter 3 kan di sini kan ada TCH. Ya, betul kan? Ya, betul. Terus kita tekan TCH, nah. Terus mode kita balik lagi ke parameter 5. Ya kan? Parameter 5. Terus pokoknya di sini kita set. Nah, yes. Nah, itu baru yang on off. Kalau misalkan kita mau ubah mode ke PID, kita balik ke parameter 2. Terus di sini kita ubah untuk yang ini kan kita yang Nah, jadi kalau untuk si mode on off gitu ya di TK4S-nya itu dia hanya kita bisa ngatur dari histeresis. Kalau misal yang kontrol PID, kita bisa mengontrol proporsional berapa, integralnya berapa, dan derivatifnya berapa lewat si TK4S ini ya. Nah, kalau mau Nah, jadi kita mau ngontrol mode on off atau PID-nya itu kita bisa buka ke parameter 3 ya. Kita bisa pencet menu sedikit lama, misal 2 detikan gitu ya. Dia masuk ke menu parameter dan kita bisa pilih parameter ketiga, dan masuk parameter ketiga kita bisa ganti modenya dari si on off menjadi PID seperti itu ya. Dan juga di terus untuk rangkaian dapat singgung itu kalau misalkan kita udah mau simpan rangkaiannya programnya, kita tekan saja 2 detik sampai ke menu awal. Nah, jadi seperti itu. Untuk menyimpan parameternya, kita cukup menekan tombol menu selama 2 detik, dia akan langsung save gitu ya ke tampilan awal langsung, dan ya seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, seperti tadi ya, metode akuisisi data manual. Jadi kita di sini tanpa bantuan software apapun ya. Jadi kita manual pakai timer seperti ini contohnya, misal yang ini ya. Nah, jadi mungkin yang ini aja. Nah, jadi tiap perubahan suhu yang ada di TK4S-nya sebelah kiri ini ya. Nah, sekitaran tiap 3 detik, Nah, misal 2-3 detik ya, dia naik 1 derajat seperti itu. Nah, jadi kita masih melakukannya dengan manual. Kita pakai timer HP dengan bantuan HP sendiri, dan kita harus mengamati dan mencatat seperti itu ya. Dan ini tadi kontrol on off dan PID. Jadi kontrol on off itu memanfaatkan histeresis untuk menjaga kestabilitasan suhu sehingga mengurangi frekuensi pergantian suhu. Nah, kalau kontrol PID dia menyempurnakannya dengan aksi proporsional, integral, dan derivatif untuk pengaturan yang presisi dan responsivitas sistem yang lebih baik. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya itu bagus teman-teman, mode on off maupun PID. Nah, sedangkan kalau misalnya si on off itu minusnya itu dia kan di dalamnya itu dia pakai namanya relay. Nah, dia kan on off gitu ya. Kalau relay on off terus kan terus menerus dan sering, dia akan cepat aus lah, cepat rusak lah. Nah, karena dia mainnya on off gitu ya, dan kalau di PID kontrol si on off itu dia jadi lebih minim karena diatur oleh proporsional, integral, dan derivatif tadi. Nah, ini representasi contoh ya, salah satu percobaan pertama histeresis. Kalau nggak salah ini histeresisnya saya saat itu pakai nilainya 1 atau 2 gitu, saya lupa. Nah, jadi grafiknya
mulai dari 33 derajat itu dia naik. Rise time-nya lumayan lama ya, dan di posisi ini dan ini dia masih overshoot. Nah, dan dia on off terus menerus ya. Jadi dia on. Nah, seperti itu. Dan di sini nah ini proses yang turun ini dia off dan dia on lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau ini contoh yang on off pakai histeresis. Nah, kalau si PID dia jadi lebih stabil. Kita bisa lihat perbedaannya ya dari si pakai on off dan pakai si PID. Dia jadi lebih halus dan cepat ke steady state-nya seperti itu ya. Dan ya seperti itu. Nah, jadi sudah selesai. Oh ya, sebelum itu saya tadi punya ini ya. Ini datasheetnya nanti saya taruh di deskripsi kalau yang nonton mau baca-baca datasheet dari TK4S ya, TK4 series. Dan ya mungkin ini hasil praktikum saya catat di Excel. Nah, ini untuk percobaan yang histeresis dia kurang stabil ya kalau pakai sistem on off, kalau mode on off. Nah, sedangkan PID kita bisa mengatur si PID-nya masing-masing itu ya untuk mencari sampai mencari grafik yang ya mendekati sempurna gitulah. Steady state-nya menuju steady state-nya cepat gitu ya, rising time-nya cepat, tapi overshoot-nya sedikit dan error steady state-nya sedikit. Nah, seperti pada percobaan 7 ini tadi yang saya bikin contoh, ya steady state-nya lumayan bagus ya, tidak terlalu naik turun banget. Nah, seperti itu. Kalau sedangkan yang histeresis kan agak susah ya, karena dia on off histeresisnya kita tergantung aturnya berapa. Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.